Jumpa lagi di Court Action bersama dengan saya Dwiki Putra Satrio dan rekan saya Angelika Rina. Dan kali ini kita akan membahas mengenai plea bargain dalam hukum pidana. Oh iya teman-teman, sebelumnya kita udah bahas terkait jenis-jenis penyertaan dalam hukum acara pidana. Sekarang kita akan membahas mekanisme terbaru dalam hukum acara pidana Indonesia, yaitu plea bargain. Oke, plea bargain merupakan mekanisme terdakwa dapat mengakui kesalahannya dan bersikap kooperatif dalam proses pemeriksaan dengan didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti untuk memperkuat pengakuannya. Sebagai konsekuensinya, terdakwa dapat memperoleh tuntutan atau pidana yang lebih ringan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 KUHP. Nah, tentu aja nih teman-teman, gak semua perkara pidana dapat diselesaikan dengan mekanisme plea bargain. Berdasarkan pasal 78 ayat 1 KUHP, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, terdakwa memang merupakan orang yang baru pertama kali ataupun belum pernah melakukan tindak pidana. Yang kedua, tindak pidana tersebut dijatuhi ancaman pidana penjara paling banyak 5 tahun ataupun pidana denda paling banyak kategori 5. Selanjutnya, terdakwa memang bersedia membayar ganti rugi ataupun restitusi kepada korban apabila memang terdapat kerugian yang ditimbulkan. Jadi, mekanisme ini hanya dapat diterapkan terhadap perkara-perkara tertentu yang memang diatur dalam undang-undang. Oke, tadi kita sudah bahas terkait syarat-syaratnya. Dan sekarang aku akan membahas bagaimana sih mekanisme dalam pelaksanaan plea bargain itu sendiri. Jadi teman-teman, prosesnya itu dimulai sejak penyidikan. Berdasarkan pasal 22 KUHP baru, penyidik tidak dapat bertindak sendiri apabila terdakwa dapat mengajukan plea bargain. Penyidik juga wajib berkoordinasi dengan penuntut umum dan memastikan apakah mekanisme ini dapat diterapkan gitu. Dan setelah proses penyelidikan selesai, penuntut umum dapat mempertimbangkan beberapa hal seperti pengakuan bersalah dari terdakwa, sikap kooperatif selama proses penyidikan, serta adanya pemulihan kerugian korban. Seluruh pertimbangan tersebut kemudian dicantumkan dalam surat tuntutan sebagai alasan untuk memberikan tuntutan yang lebih ringan. Selanjutnya, dalam tahap persidangan, hakim akan mempertimbangkan seluruh keadaan yang meringankan tersebut sebelum menjatuhkan putusan, sehingga pidana yang dijatuhkan dapat berupa pidana yang lebih ringan, seperti pidana pencobaan atau pidana yang dikategorikan sebagai pidana denda, dan apabila dipandang sebagai untuk memenuhi rasa keadilan. Nah, lalu sebenarnya apa sih tujuan diterapkan dengan mekanisme plea bargain ini? Tujuan utama dalam mekanisme plea bargain ini adalah untuk menciptakan rasa penyelesaian perkara pidana yang lebih cepat, sederhana, dan efisien melalui pengakuan bersalah dari terdakwa yang disertai dengan sikap kooperatif. Selain itu, mekanisme ini juga memberikan kepastian hukum yang lebih cepat bagi para korban atau para pihak yang dimana mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perlakuannya atau perbuatannya seperti itu, dan juga serta mengutamakan pemulihan korban melalui pembayaran ganti rugi atau restitusi, serta memberikan dukungan untuk tercapainya tujuan pemindahan yang berestorasi pada keadilan, kemanfaatan, dan pemulihan atau restoratif justice. Nah, Muters, jadi dapat disimpulkan bahwa plea bargain merupakan mekanisme baru dalam hukum acara pidana Indonesia yang memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengakui kesalahannya secara sukarela dengan memenuhi syarat-syarat tertentu sehingga dapat memperoleh keringanan dalam pidana. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai plea bargain. Nantikan terus konten Court Action selanjutnya di channel YouTube UPS FH Upen VJ. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel YouTube UPS FH Upen VJ. Sampai jumpa di konten Court Action selanjutnya. see you.